Shalom, perkenalkan nama saya Irma Jelita Betty dengan NIM 85935056, program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan mata kuliah filsafat ilmu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Jadi, filsafat ilmu berperan sebagai landasan berpikir yang membantu ilmu pendidikan tetap berkembang secara terarah, ilmiah, dan bernilai. Filsafat ilmu menguasai eksistensi ilmu pendidikan dengan mempertanyakan hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, serta peran pendidikan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, ilmu pendidikan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan mengajar, tetapi sebagai disiplin ilmu yang memiliki objek, metode, dan tujuan yang jelas. Selain itu, filsafat ilmu memperkuat keilmiahan pendidikan melalui penggunaan cara berpikir logis, sistematis, kritis, dan objektif. Dalam pendidikan, teori dan metode pembelajaran harus didasarkan pada penelitian dan fakta ilmiah, bukan sekadar pendapat pribadi. Karena itu, filsafat ilmu membantu pendidikan berkembang secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, filsafat ilmu juga menjaga nilai-nilai dalam pendidikan. Dan pendidikan bukan hanya proses bertransfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan etika, dan juga tanggung jawab sosial. Oleh sebab itu, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tetap berorientasi pada nilai kemanusiaan dan kebaikan bersama. Jawaban nomor kedua adalah bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Jadi penjelasannya, pendidikan yang bermakna mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, reflektif, dan aktif mencari kebenaran. Hal ini sangat berkaitan dengan filsafat ilmu, karena filsafat ilmu juga mengaji bagaimana pengetahuan diperoleh dan bagaimana kebenaran diuji. Jadi melalui pendidikan yang bermakna, peserta didik hanya menerima informasi, tapi belajar memahami alasan, menganalisis masalah, dan menemukan solusi. Jadi proses ini memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena melatih kemampuan berpikir rasional dan ilmiah. Selain itu, pendidikan yang bernilai menanamkan etika moral dan tanggung jawab dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, ilmu tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemajuan masyarakat dan kemanusiaan. Pendidikan yang bermakna akhirnya melahirkan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana dalam menggunakan ilmu. Jawaban nomor ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis atau ontologis, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan. Jadi filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu mengaji berbagai persoalan pendidikan secara mendalam melalui 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di sini ontologi membahas hakikat pendidikan. Dalam pendidikan, ontologi membantu memahami hakikat peserta didik, hakikat belajar dan tujuan pendidikan. Misalnya, guru memahami bahwa setiap anak memiliki potensi dan karakter yang berbeda, sehingga pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang
Berikutnya lagi epistemologi. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran penelitian dan cara menentukan kebenaran suatu ilmu. Contohnya, guru menggunakan metode eksperimen, observasi, dan diskusi agar siswa memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dan pembuktian ilmiah. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan secara etis dan bermanfaat bagi kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya mengembangkan kecerdasan akademik, tetapi juga moral, karakter, dan tanggung jawab sosial. Ketiga aspek tersebut membantu pendidikan dianalisis secara lebih menyeluruh sehingga permasalahan pendidikan dapat dipahami dan dijelaskan dengan lebih cepat. Jawaban soal nomor 4 adalah contoh dan konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam kebijakan, kurikulum, maupun proses pembelajaran di sekolah. Yang pertama dalam kebijakan kurikulum. Kurikulum disusun berdasarkan pandangan filosofis tentang tujuan pendidikan dan kebutuhan pendidik. Itu contohnya, kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memandang peserta didik sebagai individu yang aktif, kreatif, dan memiliki potensi berbeda-beda. Selain itu, kurikulum juga memasukkan pendidikan karakter, gotong royong, kreativitas, dan berpikir kritis. Ini disebabkan merupakan penerapan aksiologi karena pendidikan tidak hanya mengajar pengetahuan, tetapi juga nilai moral dan sosial. Yang bagian B, dalam proses pembelajaran dalam pembelajaran. Guru menerapkan metode ilmiah agar siswa memperoleh pengetahuan secara aktif. Misalnya, pada pelajaran IPA, siswa melakukan percobaan tentang pertumbuhan tanaman, menghemat hasil, mencatat data, lalu menyimpulkan sendiri. Hal ini merupakan penerapan epistemologi karena ilmu diperoleh melalui pengamatan dan pembuktian. Guru juga menerapkan nilai aksiologi melalui pembelajaran kerja kelompok yang menanamkan sikap kerjasama, tanggung jawab, dan toleransi. Sementara itu, aspek ontologi terlihat ketika guru menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan dan karakter peserta didik. Refleksi. Menurut saya, ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan karena menjadi dasar dalam memahami tujuan, proses, dan nilai pendidikan. Dengan filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga membentuk manusia yang berpikir kritis, berkarakter, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman tentang filsafat ilmu perlu dimiliki oleh setiap pendidik agar proses pendidikan berjalan secara ilmiah, bermakna, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.